Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Dinda Jianeseran dengan NIM 21030201111 kelas 1C semester 1 program studi Administrasi Niaga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana tahun akademik 2021-2022. Pada video kali ini yang saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester. Baik, pada pembahasan ini saya telah mereview materi pertama hingga tengah semester. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Materi yang pertama tentang pendahuluan. Dalam materi ini dijelaskan masing-masing dari topik pembahasan. Yang pertama, A. Pengantar. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda, walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Sejak manusia mengenal kebudayaan dan peradaban, masyarakat manusia sebagai pergaulan hidup telah menarik perhatian. Pemikiran terhadap masyarakat lambat laun mendapat bentuk sebagai ilmu pengetahuan yang kemudian dinamakan sosiologi. Pertama kali terjadi di benua Eropa. Beberapa faktor yang menjadi pendorong utama adalah meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. B. Ilmu pengetahuan dan sosiologi. Ilmu pengetahuan sosiologi meliputi 3. Yang pertama, ilmu-ilmu sosial dan sosiologi. 2. Definisi sosiologi dan sifat hakikatnya. Yang ketiga, objek sosiolog. C. Metode-metode dalam sosiologi. Sosiologi mempunyai cara kerja atau metode yang juga dipergunakan oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Metode-metode yang digunakan dalam sosiologi sebagai berikut. Yang pertama, metode kualitatif. Yang kedua, metode historis. Yang ketiga, metode komparatif. Yang keempat, metode studi kasus. Yang kelima, metode kuantitatif. D. Perkembangan sosiologi di Indonesia. Perkembangan sosiologi di Indonesia ditandai dengan ciri-ciri bahwa pada mulanya sosiologi hanya dianggap sebagai ilmu pembantu belaka bagi ilmu-ilmu lainnya. Dengan timbulnya perguruan-perguruan tinggi dan kesadaran bahwa sosiologi sangat penting dalam menelaah masyarakat Indonesia yang sedang berkembang ini, maka sosiologi menempati tempat yang penting dalam daftar kuliah beberapa perguruan tinggi. Materi yang kedua tentang proses sosial dan interaksi sosial. Dalam materi ini dijelaskan masing-masing dari topik pembahasan. Yang pertama, A. Syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok maupun antar individu dengan kelompok. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi 2 syarat, yaitu 1. Adanya kontak sosial. Yang kedua, adanya komunikasi. B. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerja sama atau cooperation, persaingan atau competition, dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian atau konflik. Menurut Gilin ada 2 macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu 1. Proses yang asosiatif atau process of associative. 2. Proses yang disosiatif atau process of dissociative. Materi yang ketiga tentang kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Dalam materi ini dijelaskan masing-masing dari topik pembahasan. Yang pertama, A. Pengantar. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut gregarismus, sehingga manusia juga disebut sosial animal karena sejak dilahirkan sudah mempunyai 2 hasrat atau keinginan pokok, yaitu yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia satu dengan yang lainnya. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. B. Pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group adalah
himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antar mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial meliputi yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Yang ketiga, in-group dan out-group. Yang keempat, kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang kelima, pengyuban atau game in self dan pentembayang atau Gesellschaft. Yang keenam, formal group dan informal group. Yang ketujuh, membership group dan reference group. Yang kedelapan, kelompok okupasional dan volunteer. D. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Yang pertama, kerumunan atau crowd. Kerumunan crowd adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, publik. Publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. E. Masyarakat pedesaan atau rural community dan masyarakat perkotaan atau urban community. Yang pertama, masyarakat setempat community. Yang kedua, tipe-tipe masyarakat setempat. Yang ketiga, masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. F. Kelompok-kelompok kecil atau small group. Small group adalah suatu kelompok yang secara teoritis terdiri paling sedikit 2 orang, di mana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Kelompok-kelompok kecil selalu timbul di dalam kerangka organisasi yang lebih besar dan luas. G. Dinamika kelompok sosial. Dinamika kelompok sosial, setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta perubahan. Perubahan dalam kelompok sosial ada yang mengalami perubahan secara lambat, namun ada pula yang mengalami perubahan secara cepat. Materi yang keempat tentang kebudayaan dan masyarakat. Dalam materi ini dijelaskan masing-masing dari topik pembahasan. Yang pertama, A. Pengantar. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya, tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah pendukungnya. B. Unsur-unsur kebudayaan. Menurut Melvin J. Hersovitz mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan, yaitu A. Alat-alat teknologi. B. Sistem ekonomi. C. Keluarga. D. Kekuasaan politik. C. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi oleh masyarakat dan anggota-anggotanya, seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri tidak selalu baik baginya. Selain itu, masyarakat memerlukan pula kepuasan baik di bidang spiritual maupun material. Kebutuhan masyarakat tersebut di atas untuk sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. D. Sifat hakikat kebudayaan. Sifat hakikat kebudayaan adalah ciri setiap kebudayaan, tapi bila seseorang hendak memahami sifat hakikatnya yang esensial, terlebih dahulu harus memecahkan pertentangan-pertentangan yang ada di dalamnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di dalam pengalaman manusia, kebudayaan bersifat universal. Yang kedua, kebudayaan bersifat stabil, di samping juga dinamis, dan setiap kebudayaan mengalami perubahan-perubahan yang kontinu. Yang ketiga, kebudayaan mengisi serta menentukan jalannya kehidupan manusia, walaupun hal itu jarang disadari oleh manusia sendiri. E. Kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian mewujudkan perilaku manusia. Perilaku manusia dapat dibedakan dengan kepribadiannya karena kepribadian merupakan latar belakang perilaku yang ada dalam diri seseorang individu.
Kekuatan kepribadian bukanlah terletak pada jawaban atau anggapan manusia terhadap suatu keadaan, akan tetapi justru pada kesiapannya di dalam memberikan jawab dan tanggapan. Sedangkan pengertian kebudayaan menunjuk pada pola perilaku-perilaku yang khas dari masyarakat. F. Gerak kebudayaan. Gerak kebudayaan adalah gerak manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Gerak manusia terjadi sebab dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya. Artinya, karena terjadinya hubungan antar kelompok manusia di dalam masyarakat. Materi yang kelima tentang lembaga kemasyarakatan. Dalam materi ini dijelaskan masing-masing dari topik pembahasan yang pertama. A. Pengantar. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social institution. B. Proses pertumbuhan lembaga masyarakat. Yang pertama, norma-norma masyarakat. Norma-norma yang ada dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Norma yang ada dalam masyarakat memiliki kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Yang kedua, sistem pengendalian sosial. Sistem pengendalian yang merupakan segala sistem maupun proses yang cepat oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, atau suatu sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan atau kesebandingan. C. Ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin dan Gilin, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu 1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi, pola-pola pemikir dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yang kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang kelima, lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Yang keenam, suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tidak tertulis. D. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, dari sudut perkembangannya ada dua tipe, yaitu A. Resif institusi merupakan lembaga-lembaga yang secara tidak bekas tumbuh dari adat istiadat masyarakat. B. Ditetapkan institusi merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. E. Cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Cara-cara pendekatan atau belajar lembaga kemasyarakatan dapat dirinci ke dalam. Yang pertama, analisis secara historis bertujuan peneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. Yang kedua, analisis komparatif bertujuan menelaah suatu lembaga kemasyarakatan dalam berbagai masyarakat berlainan atau berbagai lapisan sosial masyarakat tertentu. Yang ketiga, analisis fungsional bertujuan dengan menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat tertentu. Conformity dan deviation. Masalah conformity dan deviation berhubungan erat dengan social control. Conformity berarti proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Sebaliknya, deviation adalah penyimpangan terhadap kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Materi yang keenam tentang lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial.
Dalam materi ini dijelaskan masing-masing dari topik pembahasan. Yang pertama, sistem lapisan dalam masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan istilah social stratification yang merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Selama dalam satu masyarakat ada sesuatu yang dihargai dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya, maka barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu. B. Terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya atau dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan yang sama. C. Sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup atau closed social stratification dan dapat pula terbuka atau open social stratification. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya itu ke atas atau ke bawah. Sebaliknya, di dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik ke lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung untuk jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan yang di bawahnya. D. Kelas-kelas dalam masyarakat atau sosial kelas. Kelas sosial atau sosial kelas adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya dalam suatu lapisan, sedang kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. E. Dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah: yang pertama, ukuran kekayaan atau material; yang kedua, ukuran kekuasaan; yang ketiga, ukuran kehormatan; yang keempat, ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran di atas tidaklah bersifat limitif, karena masih ada ukuran-ukuran lain yang dapat digunakan. Akan tetapi, ukuran di atas amat menentukan sebagai dasar timbulnya sistem lapisan dalam masyarakat tertentu. F. Unsur-unsur lapisan masyarakat. Hal yang mewujudkan unsur-unsur baku dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan dalam masyarakat adalah: yang pertama, kedudukan atau status. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Yang kedua, peranan atau role merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Lapisan-lapisan yang sengaja disusun. Chapter Isbranet secara khusus membahas sistem lapisan yang sengaja disusun dalam organisasi-organisasi formal untuk mengajar suatu tujuan tertentu. Menurut Barnard, sistem kedudukan dalam organisasi-organisasi formal timbul karena perbedaan-perbedaan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan individu. H. Mobilitas sosial atau social mobility. Mobilitas sosial atau social mobility dibagi menjadi 4, yaitu: yang pertama, pengertian umum dan jenis-jenis gerakan sosial; yang kedua, tujuan penelitian gerak sosial; yang ketiga, beberapa prinsip umum yang gerak sosial yang vertikal; yang keempat, saluran gerak sosial vertikal. I. Perlunya sistem lapisan masyarakat. Dengan demikian, maka mau tak mau ada sistem lapisan masyarakat, karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu menempatkan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Materi yang ketujuh tentang kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Dalam materi ini dijelaskan masing-masing dari topik pembahasan. Yang pertama, A. Pengantar. Kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Sosiologi tidak memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang baik atau yang buruk. Sosiologi mengakui kekuasaan sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. B. Hakikat kekuasaan dan sumbernya.
Kekuasaan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Kekuasaan tertinggi dalam masyarakat dinamakan pula kedaulatan atau sovereignty yang biasanya dijalankan oleh segolongan kecil masyarakat. C. Unsur-unsur saluran kekuasaan dan dimensinya. Kekuasaan yang dapat dijumpai pada interaksi sosial antara manusia maupun antar kelompok mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu yang pertama rasa takut, yang kedua rasa cinta, yang ketiga kepercayaan, yang keempat pemujaan. D. Cara-cara mempertahankan kekuasaan. Cara-cara atau usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan antara lain: yang pertama, dengan jalan meninggalkan segenap peraturan-peraturan lama. Yang kedua, mengadakan sistem-sistem kepercayaan. Yang ketiga, pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik. Yang keempat, mengadakan konsolidasi secara horizontal dan vertikal. E. Beberapa bentuk lapisan kekuasaan. Bentuk-bentuk kekuasaan pada masyarakat tertentu di dunia ini beraneka macam dengan masing-masing polanya. Menurut Max Weber, ada 3 pola umum sistem lapisan kekuasaan atau piramida kekuasaan, yaitu yang pertama, tipe kasta adalah sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisah yang tegas dan kaku. Yang kedua, tipe oligarkis adalah kekuasaan yang sebenarnya berada di tangan partai politik yang mempunyai kekuasaan yang menentukan. Yang ketiga, tipe demokratis. Kekuasaan yang tidak mementingkan kelahiran seseorang, yang terpenting adalah kemampuan dan faktor keberuntungan. F. Wewenang. Menurut Max Weber, wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan mengenai persoalan yang penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan. Wewenang ada 3 macam, yaitu yang pertama, wewenang karismatik atau charismatic authority. Yang kedua, wewenang tradisional atau traditional authority. Yang ketiga, wewenang rasional atau legal authority. G. Kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan atau leadership dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, umum, yang kedua, perkembangan kepemimpinan dan sifat-sifat seseorang pemimpin, yang ketiga, kepemimpinan menurut ajaran tradisional, yang keempat, sandaran-sandaran kepemimpinan dan kepemimpinan yang dianggap efektif, yang kelima, tugas dan metode. Materi yang ke-8 tentang perubahan sosial dan kebudayaan. Dalam materi ini dijelaskan masing-masing dari topik pembahasan. Yang pertama, A. Pengantar. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat. B. Pembatasan pengertian. Pembatasan pengertian dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, definisi, yang kedua, teori perubahan sosial. C. Hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Teori-teori mengenai perubahan-perubahan masyarakat sering mempersoalkan perbedaan antara perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan. Perbedaan demikian tergantung dari adanya perbedaan pengertian tentang masyarakat dan kebudayaan. Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. D. Beberapa bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. Perubahan sosial dan kebudayaan dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat, yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar, yang ketiga, perubahan yang dikehendaki atau intended change, atau perubahan yang direncanakan atau planned change, dan perubahan yang tidak dikehendaki atau unintended change, atau perubahan yang tidak direncanakan atau planned change. E. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan. Sebab-sebab yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri antara lain: yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk, yang kedua, penemuan-penemuan baru,
Yang ketiga, pertentangan-pertentangan dalam masyarakat. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat antara lain, yang pertama, sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Yang kedua, peperangan dengan negara lain. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan. Ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor-faktor yang mendorong jalannya proses perubahan. Yang kedua, faktor-faktor yang menghalangi terjadinya perubahan. G. Proses-proses perubahan sosial dan kebudayaan. Proses perubahan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. Yang kedua, saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan. Yang ketiga, disorganisasi atau disintegrasi dan reorganisasi atau reintegrasi. H. Arah perubahan atau direction of change. Apabila seseorang mempelajari perubahan masyarakat, perlu pula diketahui ke arah mana perubahan dalam masyarakat itu bergerak. Perubahan bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Akan tetapi setelah meninggalkan faktor itu, mungkin perubahan itu bergerak kepada sesuatu bentuk yang sama sekali baru, namun mungkin pula bergerak ke arah suatu bentuk yang sudah ada di dalam waktu yang lampau. I. Modernisasi. Modernisasi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, pengertian. Yang kedua, disorganisasi, transformasi, dan proses dalam modernisasi. Yang ketiga, beberapa syarat modernisasi. Sekian dari video review saya bersangkutan dengan ujian tengah semester. Saya ucapkan terima kasih.